Kau bukan aparat, tapi keparat. Tapi keparat. Pagi itu, langit masih berwarna keemasan pucat ketika matahari perlahan muncul di ufuk timur. Udara Ramadan terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai, seolah dunia sedang menarik napas panjang setelah malam yang penuh doa. Jalanan kota belum ramai, hanya beberapa pengendara yang melintas. Sebagian besar masih mengantuk, sebagian lainnya memulai hari dengan harapan baru. Di antara mereka, seorang pria mengendarai motor Vario hitam dengan kecepatan santai. Pakaiannya sederhana, kaos polos, jaket tipis, celana biasa. Tidak ada yang mencolok darinya. Wajahnya tenang, matanya tajam, namun penuh kendali. Ia adalah Sastrawirata. Tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi orang-orang yang melihatnya pagi itu, ia hanyalah pria biasa yang menikmati suasana pagi Ramadan. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan pengalaman panjang, disiplin keras, dan kekuatan yang tak terlihat. Hari itu, ia memilih untuk meninggalkan atribut kebesarannya. Tidak ada seragam, tidak ada pangkat, tidak ada penghormatan. Hanya dirinya sebagai manusia biasa. Motor yang ia kendarai melaju perlahan melewati deretan warung yang baru saja buka. Aroma gorengan mulai tercium samar. Seorang ibu menyapu halaman, seorang anak kecil berlari sambil tertawa. Semua terlihat damai. Sastrawirata menarik napas dalam. Ia menikmati momen itu. Sudah lama tidak seperti ini, gumamnya pelan dalam hati. Lampu lalu lintas di kejauhan terlihat menyala merah. Ia mengurangi kecepatan dan berhenti dengan tenang di garis putih. Beberapa motor lain sudah lebih dulu berhenti. Tidak ada klakson, tidak ada teriakan. Hanya suara mesin kendaraan yang halus dan angin pagi yang berhembus pelan. Matanya menyapu sekitar. Semua tampak normal. Namun entah mengapa, ada perasaan ganjil yang perlahan muncul dalam dirinya. Ia belum tahu, pagi yang awalnya damai itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Sastrawirata memandang lurus ke depan. Lampu merah masih menyala. Di kejauhan, ia melihat aktivitas di perempatan yang sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang tampak berhenti lebih lama. Ada gerakan yang tidak biasa. Alisnya sedikit mengerenyit. Instingnya mulai bekerja. Ia belum bergerak, masih diam di atas motornya. Tapi perhatiannya kini sepenuhnya tertuju ke arah perempatan itu. Sesuatu sedang terjadi. Dan tanpa ia sadari, takdir pagi itu sedang berjalan perlahan ke arahnya. Suhu 165. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Kendaraan di depannya mulai bergerak perlahan. Satu persatu melaju melewati perempatan. Sastrawirata ikut menarik gas dengan tenang, menjaga jarak, tetap memperhatikan sekitar dengan waspada. Semakin dekat ke perempatan itu, suasana yang tadi terasa damai mulai berubah. Ada ketegangan yang tak kasat mata. Beberapa pengendara terlihat berhenti lebih lama dari seharusnya. Ada yang terlihat berdebat, ada yang menunduk seolah pasrah. Sastrawirata memperlambat laju motornya. Kini, ia bisa melihat dengan jelas. Sekelompok polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, menghentikan hampir semua kendaraan yang lewat. Namun ada sesuatu yang janggal. Cara mereka memberhentikan pengendara bukan seperti prosedur biasa. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan sopan. Yang terdengar justru bentakan. "Berhenti, pinggirkan!" teriak salah satu dari mereka dengan nada keras. Seorang pengendara muda tampak kebingungan saat ditunjuk untuk menepi. Ia mencoba menjelaskan sesuatu, tapi langsung dipotong. "Alasan apa lagi? Semua juga punya alasan," bentak polisi itu. Sastrawirata menghentikan motornya di sisi agak jauh. Ia tidak langsung mendekat.
Matanya mengamati setiap detil. Dari arah ujung jalan yang berlawanan, sebuah motor tua terdengar mendekat dengan suara mesin yang berat dan tidak stabil. Roda depannya berputar pelan, seolah dipaksa terus bergerak. Di atasnya, seorang kakek tua dengan tubuh kurus mendorong motornya sambil berjalan tertatih. Itu adalah Pak Harto. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Di belakang motornya, beberapa keranjang berisi sayuran segar diikat seadanya. Bayam, kangkung, cabai, dan tomat tampak tersusun rapi meski motor itu sudah terlihat rentah. Sastra Wirata yang memperhatikan dari kejauhan langsung mengenalinya. Kakek itu sempat senyum padanya beberapa menit lalu. Senyum yang tulus, sederhana, tanpa beban. Kini, langkahnya terasa lebih berat saat mendekati perempatan. Pak Harto tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Ia hanya ingin lewat, hanya ingin menjual dagangannya. Namun ketika roda motornya mulai memasuki area razia, suara keras langsung menyambutnya. "Hei, berhenti!" Setiawan melangkah maju. Wajahnya berubah kesal seketika melihat motor tua itu. Pak Harto langsung menghentikan langkahnya, sedikit terkejut. Ia menunduk hormat. "Maaf Pak, saya hanya mau lewat." Belum selesai kalimatnya, Setiawan sudah mendengus kasar. "Lewat? Kau pikir jalan ini milikmu?" Suaranya meninggi. Beberapa polisi lain mulai memperhatikan. Tatapan mereka berubah meremehkan. Pak Harto mencoba tersenyum kecil. "Saya cuma jualan sayur Pak, takut terlambat ke pasar." Setiawan mendekat, menatap motor tua itu dari atas sampai bawah, lalu tertawa pendek. "Motor begini masih dipakai, sudah pantas masuk museum." Tawa dari polisi lain ikut terdengar. Pak Harto hanya menunduk, mencoba tetap tenang. "Coba lihat surat-suratmu," bentak Setiawan. Dengan tangan gemetar, Pak Harto membuka tas kecilnya dan mengeluarkan berkas yang ia miliki. Kertas-kertas itu terlihat lusuh, namun ia menjaganya dengan hati-hati. Setiawan mengambilnya dengan kasar. Ia membolak-balikan sebentar, lalu tersenyum sinis. Hampir habis masa pajaknya." Gumamnya pelan tapi cukup keras untuk didengar. Pak Harto langsung mengangkat wajahnya. "Iya Pak, saya rencana mau perpanjang minggu depan." "Minggu depan? Kau pikir aturan bisa menunggu?" Ia menyerahkan kembali kertas itu, lalu berjalan mengelilingi motor tersebut. Tangannya mengetuk knalpot. "Ini juga tidak standar, sudah tua, tidak layak jalan, banyak pelanggaran." Pak Harto terlihat panik. "Tidak Pak, ini masih asli, saya tidak pernah ubah." "Diam!" bentak Setiawan tiba-tiba. Suasana langsung hening. Beberapa pengendara lain mulai memperhatikan lebih serius. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya menatap dengan wajah tegang. Sastra Wirata tetap diam di tempatnya. Namun matanya tidak lepas dari kejadian itu. Ia melihat semuanya, setiap detail, setiap ketidakadilan. Setiawan berhenti di depan Pak Harto, menatapnya dengan dingin. "Motor ini kami sita." Pak Harto langsung terkejut. "Apa? Jangan Pak, ini satu-satunya, saya pakai untuk jualan." Banyak alasan. Pak Harto menggeleng cepat. "Tidak Pak, saya tidak salah Pak, tolong, saya hanya cari makan." Namun Setiawan tidak peduli. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menendang motor tua itu. Motor tersebut oleng dan jatuh ke samping. Keranjang di belakangnya terlepas, sayuran berserakan di jalan. Bayam dan kangkung terinjak, tomat bergulir ke aspal. Cabai tercecer ke segala arah. Suara jatuh itu terdengar keras. Pak Harto langsung berlutut, panik, mencoba mengumpulkan dagangannya dengan tangan gemetar. Ya Allah, gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca. Orang-orang hanya bisa melihat.
Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani melawan. Semua takut. Namun tidak dengan satu orang. Sastrawirata perlahan menurunkan standar motornya. Ia turun dengan tenang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Matanya kini tidak lagi sekedar mengamati. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya membawa suasana yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ketenangan dalam dirinya mulai retak. Suhu 165. Langkah Sastrawirata terhenti tepat di belakang Pak Harto yang masih berlutut. Tangannya gemetar memunguti sayuran yang berserakan di aspal. Ia menunduk sebentar, membantu mengambil beberapa tomat yang menggelinding menjauh, lalu meletakkannya kembali ke dalam keranjang dengan hati-hati. Pak Harto menoleh, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Sastrawirata tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu menatap lurus ke arah Setiawan. Tatapan itu tenang, namun tajam. Setiawan menyadari kehadirannya. Ia menyipitkan mata, merasa terganggu. "Hei, kau siapa? Mau jadi pahlawan?" Sastrawirata melangkah satu langkah ke depan. "Yang kau lakukan itu tidak pantas," katanya datar. Dia tidak salah. Beberapa polisi lain langsung mendekat, membentuk setengah lingkaran. Setiawan tertawa pendek. "Tidak salah," ia mengulang dengan nada mengejek. "Kau ini siapa? Berani mengatur kerja kami?" Sastrawirata tetap berdiri tegak. "Kau aparat, seharusnya melindungi, bukan menindas." Suasana mulai memanas. Beberapa warga yang tadi diam kini semakin memperhatikan. Ada yang mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam. Setiawan melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kami yang menentukan siapa salah, siapa benar di sini." Sastrawirata menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu, kau bukan aparat," jawabnya tenang. Setiawan mengernyit. "Lalu apa?" Sastrawirata menarik napas pendek. "Keparat." Hening. Suasana seolah membeku dalam satu detik yang panjang. Wajah Setiawan berubah, senyumnya menghilang, rahangnya mengeras. Beberapa polisi di belakangnya saling pandang. "Kau cari masalah," ucap Setiawan pelan. Sastrawirata tidak bergeming. "Masalahnya sudah ada, kau yang membuatnya." Setiawan mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. "Baik," katanya sambil mengangguk pelan. "Kalau kau ingin ikut campur, kita selesaikan sekarang." Tanpa peringatan, Setiawan melangkah maju dan melayangkan pukulan cepat ke arah Sastrawirata. Namun dalam sekejap, Sastrawirata memiringkan kepala. Pukulan itu meleset. Belum sempat Setiawan menarik tangannya, Sastrawirata sudah bergerak. Tangannya menahan pergelangan Setiawan dengan presisi, memutar sedikit hingga keseimbangannya terganggu. Setiawan tersentak. Ia mencoba melepaskan diri dan menyerang lagi. Kali ini lebih brutal. Pukulan demi pukulan dilayangkan tanpa pola. Namun, Sastrawirata tetap tenang. Setiap serangan dibaca, setiap gerakan dihindari dengan efisien. Langkahnya ringan, matanya fokus, napasnya teratur. Kerumunan mulai mundur, memberi ruang. Suara gumaman terdengar di antara mereka. Setiawan semakin frustasi. Ia menyerang dengan tenaga penuh, mencoba menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan keras. Sastrawirata menunduk sedikit, lalu dalam satu gerakan cepat tubuhnya berputar. Kakinya terangkat, satu tendangan lurus menghantam perut Setiawan. Bunyi benturan terdengar jelas. Setiawan terlempar beberapa langkah ke belakang, lalu jatuh keras di aspal. Hening. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Semua mata tertuju pada satu titik. Setiawan tergeletak, mencoba bernapas, wajahnya penuh kaget dan marah. Sastrawirata berdiri tegak, napasnya tetap stabil. Tidak ada ekspresi kemenangan, hanya ketenangan yang dingin. Beberapa polisi lain terlihat ragu, mereka tidak lagi bergerak maju. Warga mulai berbisik lebih keras, ada yang menjatuhkan ponselnya karena terlalu fokus menonton. Setiawan perlahan bangkit, menahan perutnya. Matanya menatap tajam, penuh kebencian. "Kau berani menyerang aparat. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Sastrawirata melangkah mendekat satu langkah. Tatapannya tetap sama, tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih dalam.
Dan suasana pagi Ramadan yang tadi damai, kini berubah sepenuhnya. Setiawan berdiri dengan susah payah. Satu tangannya menekan perutnya yang masih terasa nyeri. Napasnya berat, namun egonya belum runtuh. Matanya menatap Sastrawirata dengan campuran marah dan tidak percaya. "Kau selesai," katanya dengan suara serak. "Kau akan menyesal seumur hidup, berani menyentuh aparat." Sastrawirata tidak menjawab. Ia hanya menatap balik dengan tenang, lalu merogoh saku jaketnya perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru, namun cukup untuk membuat semua orang kembali hening. Sebuah kartu identitas dikeluarkan. Ia mengangkatnya, memperlihatkannya tepat di depan wajah Setiawan. Dalam 1 detik, ekspresi Setiawan berubah. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini memucat. Matanya membesar, membaca, memastikan, lalu kembali menatap Sastrawirata dengan gemetar. Beberapa polisi di belakangnya mulai mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat mereka menyadari apa yang tertulis di kartu itu, suasana berubah drastis. Tak ada lagi suara, tak ada lagi keberanian. Yang tersisa hanya ketakutan. Sastrawirata menurunkan kartu itu dengan perlahan, memasukkannya kembali ke dalam saku. "Kau tahu sekarang," ucapnya singkat. Setiawan menelan ludah, tubuhnya yang tadi tegap kini terasa goyah. Saya... Suaranya terputus, namun Sastrawirata tidak memberinya waktu. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa nomor dengan cepat, lalu mengangkatnya ke telinga. "Ya, saya laporkan adanya dugaan razia ilegal dan penyalahgunaan wewenang di perempatan ini. Segera tindak lanjuti." Nada suaranya dingin, jelas, tanpa emosi. Beberapa warga saling pandang, ada yang mulai berbisik penuh takjub. Waktu terasa berjalan lambat. Setiawan hanya bisa berdiri diam, keringat mulai mengalir di dahinya. Anak buahnya tak lagi berani bergerak. Tak lama kemudian, suara sirine terdengar dari kejauhan. Semakin lama, semakin dekat. Beberapa kendaraan resmi berhenti di sekitar lokasi. Petugas turun dengan langkah cepat dan teratur. Suasana yang tadi kacau kini berubah menjadi tegang dalam diam. Para polisi yang sebelumnya arogan, kini terlihat kaku. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi tawa. Sastrawirata melangkah mendekat ke arah Pak Harto yang masih berusaha merapikan dagangannya. Ia berjongkok, membantu mengangkat keranjang yang terjatuh. "Sudah Pak, pelan saja," ucapnya lembut. Pak Harto menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak tahu harus bilang apa," suaranya bergetar. Sastrawirata hanya mengangguk kecil. "Bapak tidak salah." Ia berdiri kembali, lalu menoleh ke arah Setiawan yang kini benar-benar tak berdaya. Tatapannya kembali dingin. "Ganti semua kerugian yang kau buat, sekarang." Setiawan tidak menjawab, namun kali ini ia tidak membantah. Beberapa petugas mulai mengambil alih situasi. Satu persatu anggota yang terlibat diamankan. Suasana berangsur terkendali. Warga yang sejak tadi menyaksikan mulai membubar perlahan, masih dengan ekspresi tak percaya. Sastrawirata kembali ke motornya. Ia menyalakan mesin dengan tenang. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Pak Harto. Kakek itu berdiri, memegang keranjangnya dengan lebih tenang. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya sebuah anggukan kecil. Sastrawirata memutar gas. Motor itu melaju perlahan, meninggalkan perempatan yang kini sunyi. Pagi Ramadan kembali terasa tenang. Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, hari itu akan selalu diingat. Bahwa di balik kesederhanaan ada kekuatan, dan di balik ketenangan ada keadilan yang tak bisa dibungkam.